Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga hari ini anak-anak dalam kondisi yang baik, yang sehat, penuh semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita masih membicarakan tentang adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Kalau pertemuan sebelumnya adaptasi tumbuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Nah, ketika kita berbicara tentang adaptasi hewan, tentu proses adaptasi ini akan melibatkan adanya perubahan pada diri makhluk hidup. Khususnya hewan juga akan mengalami proses perubahan pada diri mereka. Sehingga terbentuklah ciri khusus pada hewan tersebut. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya, dengan habitatnya, atau proses untuk perlindungan diri, ataupun proses bentuk dari adaptasi tingkah laku, ya. Nah, kita akan melihat contohnya. Ada beberapa hewan yang nanti Pak Guru akan jelaskan, ya. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kuda nil. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui kuda nil ini seperti apa ya. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini kuda nil. Nah, ciri khususnya kuda nil ini memiliki kulit yang tipis. Hidung dan matanya terletak agak ke bagian atas. Kenapa? Nah, fungsinya dari mata dan hidungnya yang agak ke bagian atas ini berfungsi untuk tetap dia bisa bernapas dan melihat di dalam air ketika dia berendam. Ya. Nah, kuda nil ini kalau kulitnya tipis ya, ini perbandingannya kalau dengan hewan yang lain, kulit kuda nil ini lebih tipis, sehingga dia akan mudah mengalami proses kekeringan dalam tubuhnya atau proses kekurangan air. Nah, makanya dia beradaptasi dengan cara dia berendam di waktu siang hari. Ya, makanya dia hanya kelihatan bagian mata dan hidungnya. Nah, baru ketika malam hari dia akan mencari makanan. Nah, itu adalah kuda nil. Nah, berikutnya adalah kelelawar. Nah, ciri khususnya adalah ekolokasi. Nah, ekolokasi ini adalah proses pengukuran jarak dengan menggunakan gema ultrasonik. Ya, jika suara dikeluarkan dari hidung menggunakan berkas gelombang suara sempit, arahnya dapat diubah-ubah. Jika pakai mulut akan menyebar di depan. Jadi dia ada dua tempat ya, baik dari mulut maupun dari hidung. Nah, dengan adanya ekolokasi ini maka kelelawar akan mudah mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya ataupun mangsa yang ada di sekitarnya. Makanya ketika anak-anak melihat kelelawar ini berterbangan ke sana kemari, dia tidak menabrak satu dengan yang lain. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari kelelawar, adanya ekolokasi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lalat. Nah, kalian mungkin juga mengenali lalat itu seperti apa ya? Mungkin di setiap rumah kita juga ada ya. Nah, ciri khususnya lalat ini kakinya lengket. Ya, pada ujung kaki lalat mempunyai sepasang bantalan yang lengket. Nah, setiap bantalan berbentuk mangkok pengisap yang terdiri atas ratusan rambut yang sangat halus.
Kelenjar bantalan mengeluarkan sekresi minyak melalui rambut tadi untuk membantu menempel pada permukaan apapun dan dapat menahan 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Nah, makanya dia bisa hinggap di dinding, hinggap di tempat-tempat yang sulit. Kenapa? Karena memiliki kaki yang lengket, ya, sehingga dia bisa dengan secara vertikal pun dia bisa menempel, ya, sehingga dia akan mudah untuk menempel pada bagian-bagian yang miring atau yang tegak lurus bahkan, ya, atau yang mungkin di bagian atas seperti atap, ya, itu akan sangat mudah. Oke, ya, itu lalat. Lanjut, selanjutnya adalah cicak. Nah, seperti gambar ini, ya. Nah, cicak ini memiliki perekat juga di kakinya. Fungsinya apa? Untuk menempel di dinding. Yang kedua, dia memiliki lidah yang panjang untuk mencari makan. Ya, biasanya mencari nyamuk atau serangga-serangga kecil lainnya. Ya, itu adalah cicak. Ya. Oke, selanjutnya ada bebek. Nah, coba perhatikan gambarnya, ya. Kalau anak-anak belum pernah melihat bebek seperti ini, ya. Nah, ini adalah bebek. Yang pertama, ciri khususnya itu dia memiliki kaki berselaput. Untuk apa? Yang pertama, untuk berenang. Yang kedua, digunakan untuk berjalan di lumpur. Nah, ketika dia berjalan di lumpur seperti ini, dia tidak akan mudah terperosok atau tidak mudah tenggelam di dalam lumpurnya. Ya, dia akan tetap bisa berjalan di atasnya, sehingga akan memudahkan bagi bebek untuk mencari makan di tempat yang berlumpur. Kemudian selain itu, dia juga memiliki paruh seperti sudu. Nah, coba perhatikan ini, bentuk paruhnya seperti ini, ya. Nah, seperti sudu. Fungsinya apa? Untuk menyaring makanan. Biasanya dia mencari makanan di tempat-tempat yang kotor, berair, ya, seperti sawah misalnya seperti ini. Nah, paruh dari bebek ini dia akan mencari makan di lumpur tadi. Kemudian dari bahan-bahan yang tidak dimakan, dia akan dikeluarkan lewat bagian samping dari paruhnya ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Nanti kalian bisa lihat selanjutnya videonya bagaimana bebek mencari makan, ya. Bisa lihat sendiri di YouTube atau di aplikasi video yang lain, ya. Oke, selanjutnya ini yang juga sangat antik, ya, atau yang unik, yaitu unta. Nah, unta ini dikenal dengan hewan yang tahan terhadap lingkungan yang sangat kering. Bahkan dia ini bisa berhari-hari tidak makan, tidak minum. Nah, kita lihat cirinya apa? Cirinya yang pertama adalah dia ini memiliki punuk. Nah, orang biasanya menyangka bahwa punuk itu untuk menyimpan air, tetapi bukan. Jadi punuk itu difungsikan untuk menyimpan lemak. Nah, lemaknya itu tadi suatu saat bisa dirubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil proses respirasi, ya. Jadi bukan air, tapi lemak yang nanti bisa diubah menjadi air. Makanya dia bisa bertahan berhari-hari tanpa minum karena memanfaatkan dari punuknya ini. Kemudian ukuran kaki unta ini juga besar, ya. Kaki seperti ini dapat membantunya berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Kalau bebek tadi berselaput, nah ini sama. Cuma bedanya kalau unta di padang pasir, ya. Nah, selain itu, kaki unta memiliki telapak yang luas dan menggembung, sehingga dia akan mudah berjalan di atas pasir, ya, tidak masuk ke dalam pasir, ya. Nah, dalam keadaan bahaya, ya, biasanya kalau di padang gurun itu sering adanya badai pasir, ya. Nah, bulu matanya secara otomatis akan menutup, ya. Nah, bulu mata yang paling berkait ini, yang saling berkait ini, ya, mencegah masuknya debu ke mata. Jadi
ada punuk, kakinya yang telapaknya juga lebar, kakinya besar, kemudian memiliki bulu mata yang tebal dan juga banyak, serta dia punya otomatis untuk menutup ketika dalam keadaan bahaya, ya. Oke, selanjutnya adalah gurita dan cumi-cumi, ya. Hampir sama. Nah, gurita dan cumi-cumi ini memiliki cairan hitam yang bisa keluar di waktu tertentu, khususnya ketika dia dalam keadaan bahaya atau terancam. Nah, maka ia akan mengeluarkan cairan itu. Fungsinya apa? Untuk mengecoh atau mengelabui musuhnya. Ya. Ketika cairannya keluar, ya, maka musuhnya akan sulit untuk melihat. Nah, dengan kesempatan itu maka gurita atau cumi-cuminya ini akan langsung pergi mencari tempat yang aman. Nah, itu ya, itu gurita dan cumi-cumi. Oke, selanjutnya adalah terenggiling. Nah, terenggiling ini memiliki ciri khusus menggulungkan dirinya dengan sisik dan kulitnya yang keras dan membentuk seperti bola. Jadi dia akan ketika dalam kondisi bahaya atau terancam oleh predator, nah maka dia akan menggulungkan tubuhnya. Nah, sisiknya ini ya, sisiknya ini yang akan melindungi dia juga, ya. Nah, terenggiling ini biasanya makanannya serangga atau semut biasanya, ya. Nah, lidahnya itu juga bisa memanjang, ya, untuk mencari semut, ya, dan juga sekaligus lengket juga, ya. Oke, itu adalah terenggiling. Kita lihat selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah burung hantu. Nah, burung hantu itu ya. Nah, karena aktif di malam hari, burung hantu ini memiliki mata dan pendengaran yang amat tajam. Keduanya berfungsi untuk memudahkan burung hantu untuk mencari makan. Ya, burung hantu suka bersarang di dalam lubang kayu yang terletak di atas pepohonan yang tinggi. Ya, itu yang dilakukan oleh burung hantu. Jadi selain itu dia kepalanya juga bisa berputar, ya, berputar untuk melihat kondisi di sekitarnya, ya, bahkan sampai 180 derajat. Nah, ini adalah ciri khusus dari burung hantu, ya. Demikian dulu anak-anak pembelajaran hari ini terkait dengan ciri khusus pada hewan, ya. Silakan anak-anak nanti setelah melihat video ini mengerjakan tugas yang ada di GC. Tugas kalian adalah mengamati hewan yang ada di sekitar kalian, kemudian carilah ciri khususnya. Ya, silakan nanti tugas itu dituliskan di GC. Oke? Demikian anak-anak untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita masih secara daring. Ya, tetap semangat semuanya supaya anak-anak semakin bertambah pintar ketika anak-anak tetap disiplin dan tertib mengikuti pembelajaran. Oke, sampai jumpa lagi.